Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah secara online, ibadah Persekutuan Teruna GPIB Harapan Indah pada hari Minggu ini, tanggal 18 Oktober 2020. Sukacita semuanya, puji Tuhan. Adik-adik harus tetap bersukacita, apapun yang kita alami, kita harus tetap bersukacita. Ayo semuanya berdiri, kita semangat pagi ini. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 13 dengan judul Mari Puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya, puji Yesus Rajamu. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyempatkan kami, Tuhan sudah memberikan kami waktu pada pagi ini untuk beribadah. Tuhan, kami memohon bimbinglah kami Tuhan semua anak-anak teruna pada pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah pada pagi ini. Amin. Masih tetap berdiri adik-adik ya. Pagi-pagi kita harus semangat. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 1 dengan judul Abadi Tak Nampak. Yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tangannya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Nah, silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita harus mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Nah adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pelayanan firman. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Buka Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Halaman Alkitab Keetat, halaman 260. Sudah semuanya sudah mendapatkannya? Kita berdiri semuanya. Adik-adik teruna, kita berdiri semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Dan buat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membawakan firman-Mu pada pagi ini, bimbinglah hamba Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, berilah hamba hikmat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan baca sama-sama, adik-adik yang di rumah. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yang berjudul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini mau menceritakan bagaimana siapa sih anak Allah itu. Pasti adik-adik udah tahu, udah sering mendengar anak Allah. Tetapi adik-adik taruna yang ada di rumah tahu siapa anak Allah itu? Ya, anak Allah adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan yang kita baca pada Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini mau menceritakan seutuhnya sebenarnya anak Allah itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri. Seperti firman Tuhan yang kita baca. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Yang kita baca juga. Bukan Kak Eta yang ngomong loh. Firman Tuhan yang mau menceritakan kepada kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah harus tahu dan pahami bahwa anak Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang ayat yang ketiga dikatakan tadi. Yesus apa? Yang sudah menyucikan kita. Sesudah menyucikan kita, apa yang dilakukan? Duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Yesus itulah adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik perlu pahami bahwa kita harus tahu siapa Tuhan Yesus itu. Mungkin adik-adik taruna, ya saya tahulah, saya bacalah itu Yesus. Tapi adik-adik imani enggak? Pahami enggak bahwa Yesus itu siapa? Ya, Yesuslah yang telah menolong kita. Hubungan kita yang tadinya dengan Allah sudah putus. Karena apa? Karena dosa kesalahan kita. Karena kesombongan kita sebagai manusia. Akhirnya apa? Yesus mempersatukan kita. Yesuslah yang sudah menyucikan kita. Hubungan kita dengan Allah yang tadinya putus sudah dipersatukan kembali oleh Yesus. Dengan apa? Pengorbanan Yesus. Dia menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita sudah pahami bahwa Yesus itulah adalah apa? Allah sendiri. Nah, kalau kita sudah percaya, kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus itu. Kita sebagai orang yang percaya, anak-anak taruna yang katanya sudah percaya dan tahu kepada siapa Tuhan Yesus itu, adik-adik harus paham, kita ini adalah gambar-gambar Allah di dalam kehidupan ini. Kalau kita gambar Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai gambar Allah, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah hidup kita semau-mau kita? Dan kita menyebut, saya kan anak milenial. Jadi apapun yang saya mau, saya perbuat suka-suka saya dong. Ingat, Yesus yang sudah menyucikan kita. Bukan perbuatan adik-adik. Nah, adik-adik perlu pahami juga. Adik-adik ke gereja atau adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau adik-adik dengar-dengaran kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang adik baca,
Bukan berarti adik-adik udah pasti atau adik-adik udah yakin bahwa apa yang saya perbuat itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik harus pahami. Nah, apa yang kita perbuat, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, bukan berarti kita mau sogok Tuhan supaya Tuhan mau memberi berkat kepada kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan adalah suatu apa? Suatu ungkapan syukur bahwa kita sudah disucikan, kita sudah ditebus, bahwa kita anak-anak teruna sudah apa? Sudah menjalin hubungan baik dengan Allah. Nah, adik-adik, kita adalah gambar Allah. Kita adalah gambar Allah karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita gambar Allah, apa yang harus kita lakukan? Berbuat apa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Jangan kita sebut kita sebagai anak milenial, kita berbuat mau-maunya kita, suka-sukanya kita. Kita membuli teman, itu suka-suka gue dong. Saya bully teman, atau saya nonton situs-situs yang belum boleh adik-adik buka. Handphone gue, laptop gue gitu. Atau adik-adik melakukan hal yang mendukakan atau mengecewakan hati orang tua. Saya mau belajar kek, saya mau tidur kek, itu suka-suka gue. Nah, adik-adik ingat, adik-adik sudah menyatakan bahwa adik-adik tahu dan percaya Tuhan Yesus itu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu juga berkuasa untuk menghukum, mengingatkan kita. Kita sudah disucikan, kita sudah ditebus, tapi Yesus juga mengingatkan kita. Yesus juga bisa menghukum kita. Yesus juga bisa mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak taruna sudah salah. Kita harusnya dapat menjadi atau pembawa berkat bagi sesama. Kita harus menjadi gambar Allah di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, keluarga kita, teman-teman sekolah kita, teman pergaulan kita, tempat kita, komunitas kita, siapapun, dimanapun kita berada, kita dapat menjadi gambar Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus dapat membawa sukacita kepada teman-teman kita, bukan membawa pertikaian. Di mana ada pertikaian, disitulah kita sebagai teruna Tuhan, anak-anak Tuhan, kita membawa damai sejahtera. Kita membawa sukacita. Jangan kita menjadi kompor. Jangan kita menjadi pembawa terpecah belah antara teman yang satu dengan yang lain. Sebagai teruna-teruna Tuhan, kita adalah gambar Allah. Kita sudah disucikan oleh Allah. Maka kehidupan kita harus menunjukkan, saya ini loh gambar Allah. Saya ini teruna Allah. Dimanapun kita berada, kita harus dapat menjadi pembawa damai sejahtera, pembawa sukacita, dan ingat, kita adalah gambar Allah. Jangan mengecewakan Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan keadaan sekarang ini, dengan ada pandemi yang sekarang kita jalani, kita harus patuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Jangan kita, memang apa sih COVID itu, apa sih Corona itu. Kita ingat, kita kemanapun kita pergi, kita memakai masker, kita rajin cuci tangan, kita menjaga jarak. Kita melakukan itu, kita menunjukkan bahwa saya patuh pada pemerintah. Kita patuh pada pemerintah, kita patuh pada Tuhan. Kita menyenangin hati Tuhan, kita membawa sukacita. Jadi ingat adik-adik taruna, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus menunjukkan dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini
dari Kidung Muda-Mudi nomor 23 dengan judul Yesus Segala-galanya. Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa sama-sama. Semuanya sudah siap? Adik-adik yang di rumah semuanya, anak-anak teruna, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah bisa kami dengar. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi taruna-taruna Tuhan yang membawa sukacita dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga sampai saat ini Tuhan masih memberi kami kesehatan. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati terkhusus Tuhan buat pendeta KMJ kami, Bapak John Marlin Tambunan. Tuhan berkati, lindungi dia, sehingga Tuhan dia dapat menjadi pendeta yang benar Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan dalam kesehatan beliau Tuhan, mari Tuhan Engkau sembuhkan dia. Engkau memberkati akan kesehatan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Pendeta Rosa Mahulete beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati dan lindungi. Tuhan, kami berdoa juga buat Pendeta Vega. Tuhan berkati dan lindungi Pendeta Vega di dalam pemulihan kesehatan. Dan kami jemaat GPIB Harapan Indah, Tuhan berkati kami semua sehingga kami dapat menjadi jemaat yang saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua anak layan kami, semua anak-anak teruna yang ada di GPIB Harapan Indah. Tuhan, mari Engkau berkati, lindungi mereka sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat para pelayan Persekutuan Teruna GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati kakak-kakak layan Tuhan, pengurusnya Tuhan, dan pelayan-pelayannya Tuhan berkati, sehingga mereka Tuhan dapat bekerja dengan lebih baik lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua gereja yang ada di dunia ini. Tuhan berkati sehingga kami dapat menjadi gereja-gereja yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami, di bangsa kami yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, beri damai sejahtera kehidupan bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah yang ada. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo. Tuhan berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk Presiden kami, agar dia Tuhan dapat menjadi pemimpin yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semua pejabat, menteri, Tuhan berkati. Dan semua Tuhan sampai pemerintah sampai yang terendah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sudah Engkau berikan untuk kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami masing-masing ada di rumah. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar orang tua kami dapat mendidik kami, dapat mengasuh kami, dapat mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kehidupan kami sebagai teruna-teruna Tuhan,
Tuhan memberkati. Teman-teman kami yang sakit, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kesembuhan yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, para janda, duda, orang-orang terlantar, fakir-fakir miskin, Tuhan berkati seperti Tuhan memberkati kami sampai saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ingat, persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, jangan lupa bawa ke gereja. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 129, bait yang pertama kita nyanyikan sebelum persembahan, dan bait kedua sesudah persembahan. Kidung Muda-Mudi nomor 129, kubur oleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Adik-adik tiba memberikan persembahan, silakan. Nyanyi bait yang kedua. Saat damai penuh masuki hatiku, kesusahan lenyap, kau berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal
adik-adik semuanya berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami memohon Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini, sehingga bisa terpakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 144. Kidung Muda Mudi nomor 144 dengan judul Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam daya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan berdoa penutup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam rangkaian ibadah persekutuan Teruna GPB Harapan Bunda pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik walaupun lewat online. Kami yakin Tuhan Yesus memberkati kami sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini membawa harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan kami sebagai teruna-teruna Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, Tuhan kami memohon Tuhan memberkati kami sehingga Tuhan kami layak disebut teruna-teruna Tuhan yang membawa damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.